Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang luar biasa, kita diberkati, kita diberikan kesehatan, sukacita sepanjang minggu. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari siapkan hati dan jiwa kita, kita masuk dalam altar Tuhan yang Maha Kudus. Seisi keluarga kami Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu mengubahkan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyediakan, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami memberikan waktu kami untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kunci Daud, Tuhan berkati mereka. Generasi yang takut akan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa memberkati mereka. Orang tua dimanapun mereka berada Tuhan, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan turun atas orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Kami memandang Engkau Allah yang hidup, Engkau yang menolong kami. Kami kekudusan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
saatnya kita mau bersuka sebab Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami mau bersuka karena Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami bersuka, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yang bersuka, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita akan menerima janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Tema kita masih karakter suci di akhir zaman. Secara khusus tentang mempelai Kristus dengan subtema hidup suci dalam rumah tangga. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih. Kami saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, semua karena berkat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, sehingga hati kami terbuka oleh kuasa-Mu, sehingga kami dapat memperoleh berkat, pengertian daripada firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema kita di akhir bulan ini yaitu karakter suci di akhir zaman. Saya akan berbicara ke arah kehidupan berumah tangga. Sebelumnya kita akan membaca dari firman, yaitu Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kehidupan suci di dalam keluarga yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tak dapat dipungkiri masa pandemi ini telah membuat atau memaksa banyak orang menjadi berubah pola kehidupannya. Yang membuat perubahan besar dari pekerjaan kita, pelayanan, bahkan sampai mempengaruhi pola kehidupan berkeluarga. Masa-masa sekarang adalah masa-masa akhir, masa yang semakin sulit, di mana setiap orang percaya sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saat Yesus datang kembali ke dunia kelak, Ia akan datang bukan lagi sebagai bayi mungil, seperti yang sering kita saksikan ketika Natal, ada bayi kecil kita nyanyikan. Namun Dia akan datang sebagai pengantin laki-laki surgawi yang hendak menjemput mempelai wanitanya. Nah, ayat ini menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, seperti hubungan suami dan istri. Maka hal tersebut mengekspresikan kebenaran bahwa ada sebuah perjanjian atau ikatan, komitmen antara mereka, penyatuan selamanya. Mempelai pria adalah Kristus. Lalu siapa mempelai wanitanya? Mempelai wanita berbicara mengenai gereja Tuhan, yaitu kita semua. Bukan soal pria dan wanita, tetapi kita semua adalah disebut mempelai wanita. Mempelai adalah seorang yang sudah dewasa, karena tidak mungkin seorang kanak-kanak akan menjadi mempelai. Begitu pula untuk bisa menjadi mempelai Kristus, kita harus benar-benar telah meninggalkan sifat kanak-kanak kita dan menuju kepada kedewasaan secara penuh. Nah, secara umum, orang Kristen terbagi menjadi dua kelompok, yaitu
orang Kristen kanak-kanak dan orang Kristen yang dewasa. Sebuah kesaksian dari hidup saya dahulu. Ketika dulu saya menikah pada tahun 87, ini adalah keadaan sekarang saya menyadarinya. Jadi kembali ke kehidupan ketika saya baru menikah tahun 87 yang silam. Ternyata saat itu saya masih orang Kristen yang disebut kanak-kanak. Itu menurut penilaian saya sekarang. Karena terbukti selama beberapa puluh tahun saya menikah, kehidupan dengan banyak masalah. Banyak masalah yang tidak bisa saya pecahkan, sehingga saya lari ke sana ke sini. Tidak ada jalan penyelesaian yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Itulah menandakan bahwa saya adalah mempelai wanita yang masih kanak-kanak saat itu. Dan baru saya sadari ketika saat ini kehidupan yang sudah bertobat, hidup dalam kebenaran bersama Tuhan, ketika itulah saya melihat kehidupan saya ke belakang. Oh, ternyata kehidupan saya dahulu benar-benar masih kanak-kanak. Hidup yang penuh dengan masalah, membuat sakit hati, bukan saya sendiri tetapi bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak saya. Mereka semua kecewa dengan kehidupan rumah tangga kami. 1 Korintus 13 ayat 1, Rasul Paulus berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Nah, kapan kita bisa disebut sebagai mempelai wanita yang dewasa? Akan terlihat bahwa kita telah menghasilkan buah-buah roh. Seperti terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ketika kita terlihat dari perilaku kehidupan kita, ada buah-buah roh itu yang dapat kita perlihatkan pada orang sekitar kita, keluarga maupun teman-teman maupun lingkungan kita, akan terlihat kedewasaan seseorang dari ketika seseorang itu memiliki buah-buah roh tersebut. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang kanak-kanak seumur hidup kita, alias mengalami kerdil secara rohani. Tetapi Tuhan ingin kita terus mengalami pertumbuhan rohani dari sehari ke sehari sampai kita menjadi dewasa penuh. Dan kita tahu bahwa kedewasaan rohani tidak otomatis terjadi, tetapi melalui suatu proses dan waktu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Sama seperti seorang anak untuk mencapai kedewasaan harus melewati masa bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dan dewasa, sehingga akhirnya menjadi orang tua. Namun kita juga harus ingat bahwa menjadi orang Kristen bertahun-tahun atau lamanya waktu tidak menjamin bahwa ia akan menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Dewasa di dalam Kristus. Ada orang yang dalam waktu tidak terlalu lama dengan penyerahan diri maupun pergumulan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan rajin,
dan melakukan firman itu, seseorang bisa menjadi cepat menjadi dewasa secara rohani. Tergantung kita, ingin segera menjadi dewasa atau berlambat-lambat, bergumul, bertahun-tahun, hidup dalam dosa, bertobat. Atau kita mau sungguh-sungguh bertobat, kemudian menapak demi setapak menuju suatu kedewasaan secara rohani bersama Kristus. Dan saya ingatkan kembali, dewasa secara rohani selalu ditandai oleh perubahan karakter seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22-23 tadi. Lalu bagaimana kita dapat mempertahankan pola hidup suci atau kudus di dalam keluarga kita? Karena ini perlu dipertahankan. Kehidupan yang sudah dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran Tuhan, harus dijaga. Tidak bisa kita seenaknya sendiri hidup, tetapi harus dijaga agar supaya kita siap sedia pada saatnya Tuhan akan panggil kita siap sedia. Yang pertama, kita harus mengingat janji kita di hadapan Tuhan pada saat pertama kita melakukan pertobatan. Bagaimana kita mengakui segala dosa kita, tingkah laku kita minta ampun di hadapan Tuhan, kemudian kita berjanji pada Tuhan, bertobat, tidak melakukan lagi segala dosa-dosa. Jangan lupakan hal itu, ingat-ingat hal tersebut. Yang kedua, secara berkeluarga, ingatlah komitmen atau janji kita terhadap pasangan kita. Banyak masalah dalam kehidupan berkeluarga karena terlalu menuntut hak dan melalaikan kewajiban kita. Kamu harus ini, kamu harus itu, karena itu yang sesuai dengan saya. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita harus ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Saya ada contoh seperti ini. Kemungkinan kita sudah lupa, karena saya sendiri seringkali lupa. Kecuali ketika saya sedang menyiapkan hal-hal yang seperti ini. Apakah ini? Janji nikah. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa ya, kalau sudah menikah sekian puluh tahun, mungkin bukan hanya mengabaikan, tetapi ya memang benar-benar lupa. Karena yang sering dibuka kalau kita mengurus surat, itu paling surat nikah, ya, akte pernikahan. Sama seperti akte KTP maupun kartu keluarga, itu kan sering kita pakai, sering kita buat mengurus segala sesuatu. Tetapi yang namanya janji nikah ini hampir tidak pernah dibuka, ya kan? Padahal di sini kalau kita perhatikan, ini adalah janji kita di hadapan untuk pasangan hidup kita, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Akan saya bacakan sedikit ya. Janji nikah dari mempelai pria. Saya Heri, berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bersedia menerima Lingga, istri saya, dan berjanji mengasihi Lingga sebagai istriku seumur hidupku, seperti Kristus mengasihi jemaat. Apakah kita tidak ingat akan janji ini ketika kita sedang berselisih dengan istri kita, kemudian kita marah-marah, mengkhianatinya, atau bahkan kadang-kadang ada yang dengan tangan, bahasa Jawanya itu moro tangan, begitu. Apakah kita berani di hadapan Tuhan melihat janji ini, bahwa kita akan mengasihi istri kita seumur hidup kita? Saya menerima Lingga sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, dan dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita.
Kadang-kadang saya juga melakukan hal-hal seperti itu. Kalau pasangan kita mungkin sedang sakit, kita bukan mengasihi atau memberikan obat, tetapi malah marah-marah. Wes dikandani, ojo mangan iku, engko asam urat. Gitu ya contohnya seperti itu ya. Ngengkel ae. Gitu. Kata-kata kita menjadi tidak bijak, bahkan cenderung kasar. Dan itu tidak menunjukkan karakter yang ada di dalam Galatia 5 tadi. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan oleh Lingga dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kita seringkali meremehkan anak-anak kita. Ketika kita berselisih dengan pasangan kita, seringkali ego kita yang muncul, mau menang sendiri, bahwa saya yang benar, kamu yang salah, dan tidak mementingkan lagi kepentingan anak-anak kita. Dan hal ini juga pernah saya alami, gitu. Saya berselisih, berkata-kata dengan kasar, dengan keras, tapi saya tidak memperhatikan anak saya bahwa mereka juga mendengar apa yang kami pertengkarkan. Ini dulu ya Bapak Ibu, kami sekarang sudah dipulihkan. Bahkan anak saya juga sudah pernah menyaksikan bagaimana dia juga pernah melihat ketika saya bertengkar dengan istri. Dan itu membuat luka di hatinya. Gitu. Maka jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Bertobatlah segera jika kita sedang mengalami hal-hal seperti ini. Gitu. Bertobat itu tidak sulit Bapak Ibu. Kalau kita mau mengakui segala kesalahan kita dengan kerendahan hati. Minta ampun pada pasangan kita dan pada Tuhan. Jika perlu datang kepada hamba Tuhan untuk minta didamaikan. Sebagai saksi bahwa kita mau berdamai dengan rendah hati. Kalau kita mau dengan rendah hati, maka masalah-masalah di dalam keluarga itu tidak akan terjadi. Kata orang, ini kata orang. Dalam keluarga kalau tidak ada pertengkaran, tidak ada bumbu-bumbunya. Gitu. Tapi saya rasa setelah saya melihat sekarang ini tidak begitu, Bapak Ibu. Seorang pasangan yang umpamanya mau menikah begitu ya, kalau mereka sudah dewasa secara rohani, maka hal-hal pertengkaran dalam rumah tangga itu akan menjadi suatu pertengkaran yang biasa-biasa saja, yang kecil, yang disebutkan dalam firman, janganlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Mereka dengan kerendahan hati, dengan sadar akan tahu jika masalah itu sore hari sudah harus segera diselesaikan. Dan itu jika diselesaikan, maka tidak akan menjadi suatu pertengkaran atau perselisihan yang berlarut-larut. Dan pasangan yang seperti ini tidak akan menganggap, keluargaku dalam masalah, tidak akan. Karena menganggap itu, biasa. Selisih sedikit itu kan juga biasa aja gitu ya. Tidak seperti ketika saya dulu ketika dalam amarah, sampai kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai orang berani ngomong, cerai saja gitu. Dengan sembarangan dia ngomong seperti itu. Dan hal-hal seperti itu, perkataan yang negatif itu bisa ditangkap oleh iblis. Bisa didakwakan kepada kita. Maka itu segeralah bertobat. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita sebagai pasangan suami istri itu memang berbeda. Jadi tidak perlu disama-samakan begitu ya. Beda ya memang pertama karakter pria dan karakter wanita sudah pasti beda, ya kan? Jangan itu dipermasalahkan. Kita berasal dari keluarga yang berbeda karakternya. Saya keluarga seperti ini, istri saya keluarga seperti ini.
mendapat didikan yang berbeda, sekolah yang berbeda, teman-teman pergaulan juga beda. Jadi kalau mau disama-samakan rasanya ya memang tidak bisa. Nah, kemudian apa yang bisa membuat sama ya? Ya komitmen itu tadi, komitmen di dalam pernikahan, bahkan di janji nikah itu juga ada gitu. Saling menerima apa adanya, setiap kekurangan masing-masing, saling memperlengkapi, seperti itu. Hobi juga pasti beda kan? Saya hobi menukang gitu ya. Hobi itu bisa berubah ya Bapak Ibu. Dulu hobi olahraga, sekarang saya sudah ndak gitu kan. Seperti itu. Sekarang hobinya menukang. Istri saya hobinya masak atau buat kue. Kan saya tidak mungkin saya berusaha, wah aku harus bisa masak ini. Gitu. Walaupun kadang-kadang ya seneng juga kan masak. Tapi kan saya tidak harus memaksakan diri untuk berhobi seperti itu gitu. Yang satu, umpamanya istri saya senang nonton film-film drama gitu ya. Katanya drakor gitu kan. Dan saya tidak suka gitu. Saya lebih suka yang gebuk-gebukan gitu kan. Yang pukul-pukulan, film silat maupun kayak apa namanya, boxing dan sebagainya. Nah, saya kan tidak bisa ngajak istri saya, ayo nonton ini. Kamu perlu nonton ini, kan gitu. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang biasa ya di dalam rumah tangga, itu warna dalam rumah tangga. Nah, karakter yang kita bentuk bersama Tuhan dalam keseharian kita, mulai dari membaca Alkitab dengan rajin setiap hari, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Itu akan membentuk karakter yang baik, yang akan menghasilkan buah-buah roh tersebut, yang membuat kita akan menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang keempat, lakukan kewajiban kita. Jangan selalu menuntut hak kita. Sama seperti yang ada di janji nikah tadi ya. Kita harus mengasihi istri kita dan sebagainya. Nanti akan saya perlihatkan ayatnya. Dan yang kelima, letakkan posisi kita pada tempatnya. Kita sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak. Kita akan baca dari Efesus 5 ayat 22-23. Nah, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu, masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi ini seperti yang di 4 dan 5 adalah
kewajiban kita terhadap pasangan kita maupun posisi kita sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak-anak. Untuk anak-anak ada ayat-ayat yang khusus, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahannya yang kudus, dua menjadi satu. Jadi ketika salah satu pasangan itu sakit hatinya, maka pasangan yang lain itu secara rohani juga akan sakit hatinya. Jadi jangan kita sampai menyakiti hati pasangan kita. Menyakiti hati adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan yang berdosa. Mungkin pasangan kita tidak tahu ketika kita melakukan suatu dosa, tetapi secara rohani dia akan merasakan. Karena itu juga pernah saya alami ketika saya melakukan suatu dosa, istri saya juga tidak tahu. Tetapi setelah saya bertobat, saya mengakui segala dosa-dosa saya di hadapan istri, ternyata istri saya juga berbicara, saya sudah tahu apa yang kamu lakukan walaupun saya tidak melihat. Jadi itu dua menjadi satu. Ketika yang satu sakit, maka yang satunya sakit. Maka itu hiduplah kudus. Jangan menyakiti hati pasangan kita, jangan menyakiti hati anak-anak kita. Saya ingatkan kembali yang pertama, ingat janji saat kita pertama kali bertobat dan berjanji di hadapan Tuhan. Yang kedua, ingat komitmen atau janji kita terhadap pasangan kita ketika kita dipersatukan dalam pernikahan kudus. Yang ketiga, ingat kita memang berbeda, jadi tidak perlu disama-samakan. Yang keempat, lakukan kewajiban kita. Jangan selalu menuntut hak-hak kita. Yang kelima, letakkan posisi kita pada tempatnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur terima kasih kami naikkan kepadamu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu percaya, biarlah firman ini termeterai dalam hati kami, menjadi pengingat bagi kami semua, bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah, bagi anak-anak, agar supaya firman ini menjadi suatu rambu-rambu, agar kami selalu ingat pada Tuhan. Jika kami melakukan suatu kesalahan maupun dosa, kami segera berbalik dari langkah-langkah kami yang jahat. Puji syukur terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita semua, damai sejahteranya, sukacitanya yang melimpah oleh Roh Kudus, penyertaannya yang luar biasa, yang sempurna, pasti memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan hidup kita, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa Yesus Allah yang hidup. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya.
yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan sama-sama, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga.